Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah KPM 6, pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas mengenai teknis pengajuan judul TA. Kenapa ini Bapak bahas lagi ya? Karena pada saat pelaksanaannya ini banyak yang tidak tahu dan banyak yang salah gitu ya. Makanya ini diulang lagi dan mohon diperhatikan jangan sampai ada yang bertanya-tanya lagi, jangan sampai ada yang salah lagi ya. Baik, untuk yang pertama, jadi untuk prosedurnya, karena ini ada beberapa orang yang belum melakukan PAL, ya sudah langsung membayar biaya seminar atau sudah membayar biaya tugas akhir sehingga mendapatkan formulir bisa otomatis langsung eh, menulis judul tugas akhir, padahal dia itu belum melakukan sidang PAL. Nah, itu ada beberapa orang yang ketahuan seperti itu. Jadi syarat untuk pengajuan judul TA ya atau tugas akhir yaitu membayar biaya pendaftaran tugas akhir atau seminar dengan syarat telah melaksanakan sidang PAL dan mengumpulkan buku beserta CD-nya ya. Itu awas kalau misalkan ada yang ketahuan lagi belum PAL langsung mengisi formulir ya Bapak tidak akan segan-segan nanti akan memvonis Anda ya. Oke, jadi syaratnya adalah ini ya, harus setelah melaksanakan sidang PAL dan mengumpulkan buku PAL ya, beserta CD-nya. Nah, setelah Anda membayar biaya pendaftaran TA atau seminar, baru Anda akan mendapatkan formulir ya. Jadi formulir itu nanti yang harus Anda isi ada dua. Yang pertama, setelah Anda mendapatkan formulir dari Bu Wit atau Bu Rica ya, Anda harus mengisi dulu tema judul tugas akhir Anda yaitu di form yang ada di ruangan Bapak ya. Nanti ada tepatnya ada di warna hitam. Dan banyak juga mahasiswa yang langsung nembak ngisi formulir tanpa ngisi form yang ada di ruangan Bapak. Ternyata tema tersebut sudah diisi oleh orang lain atau sudah penuh. Nah, banyak juga yang seperti itu. Jadi ini harus sinkron ya. Di Bapak juga nulis, di formulir juga nulis. Jadi jangan dilewat. Begitu Anda menyerahkan ke Bapak, ternyata judul tersebut sudah diisi atau sudah diambil oleh orang lain, otomatis harus ngambil lagi tema yang lain ya. Makanya alurnya sebelum Anda mengisi formulir ini ya, karena kan nanti Bapak akan melihat kelayakan judul tersebut, Anda harus ngisi dulu tema tugas akhir di form yang di form map yang ada di ruangan Bapak ya, di map warna hitam. Itu kalau misalkan temanya masih kosong, belum ada yang ngambil atau belum ada yang ngisi, berarti Anda boleh untuk menulis judul tersebut di formulir Anda. Tapi kalau misalkan tema tersebut sudah diisi oleh orang lain atau sudah ada yang ngambil, ya mau tidak mau Anda harus menggantinya dengan tema yang lain ya. Oke. Setelah Anda ngisi form di ruangan Bapak, kemudian Anda langsung ngisi formulir yang diberikan pada saat pembayaran ya. Nah, itu awas ditandatangani dulu oleh Anda ya. Kemudian nanti setelah ditandatangani oleh Anda baru nanti Anda minta persetujuan ya ke ketua jurusan atau ke Bapak apakah ini boleh atau tidak. Nanti Bapak akan melihat apakah itu masih kosong atau layak atau tidak. Kalau masih kosong dan layak maka Bapak akan menyetujui, begitupun juga di Warek 1 seperti itu. Tapi ada juga yang biasanya kalau misalkan Bapak menyetujui pada saat ke Warek 1 itu tidak disetujui, ada juga yang seperti itu. Ya mau tidak mau Anda harus ganti lagi ya. Nah, kemudian dalam menulis judul ya, setelah Anda mengisi formulir tugas akhir, dalam penulisan judul juga masih banyak yang salah, yang asal-asalan ya. Nah, untuk contoh misalkan untuk desktop ya, itu kata desktopnya jangan dimunculkan. Ya. Contoh misalkan rancang bangun sistem informasi persediaan barang berbasis desktop, nah tidak perlu disebutkan, atau misalkan menggunakan aplikasi Visual Basic tidak perlu disebutkan seperti itu. Jadi langsung saja ya, rancang bangun sistem informasi persediaan barang di toko ABC, harus ada nama tempatnya di ujungnya.
nama tempat toko tersebut di Dangder, di Bandung, di Sumedang, di Garut, ya. Jadi harus ada nama tempatnya. Jadi banyak yang menulis judul itu asal-asalan seenaknya, ya. Yang berikutnya yang kedua, yang berbasis website. Nah, kalau website ini harus disebutkan. Ingat, jangan menuliskan kata online karena online itu kan Pak WA juga online. Anda membuat WA atau membuat aplikasi website, ya. Tuliskan di sini adalah website, ya. Jadi penulisan judulnya harus diawali dengan kata rancang bangun karena Anda merancang, ya, sebuah sistem informasi. Jadi contoh rancang bangun sistem informasi penjualan barang berbasis website di toko ABC Dangder. Jadi bukan rancang bangun sistem informasi penjualan barang online. Nah, itu salah. Nah, jadi harus disebutkan berbasis website atau mobile, ya harus disebutkan apa ininya, temanya. Ya. Kemudian untuk multimedia, ya ini khusus untuk MI saja yang diperbolehkan mengambil judul ini. Ya ini juga sama harus diawali dengan kata rancang bangun. Contoh misalkan rancang bangun media pembelajaran memandikan jenazah berbasis multimedia, ya di Majelis Taklim, nama tempatnya di Majelis Taklim Al Amin Jatinangor. Atau misalkan pembuatan rancang bangun media pembelajaran tutorial Photoshop di media kursus Bandung. Nah, seperti itu juga boleh, ya. Atau misalkan rancang bangun di pembelajaran mengenal perangkat keras hardware di SMK Al Amin Sumedang. Nah, itu juga boleh, ya. Jadi disebutkan multimedianya, berbasis multimedianya, ya. Jadi jangan sampai lagi bagi yang belum, terutama yang belum, jangan sampai nanti Anda salah lagi menulis judul TA di dalam formulir. Jadi dalam penulisan judul TA jangan asal-asalan. Kemudian untuk sumbernya, biasanya ada sumber. Dalam formulir ada sumber, apakah dari PAL atau dari PKL. Nah, ini juga banyak yang dikosongkan. Kalau dari PKL, checklist PAL-nya, tuliskan nama tempatnya. Kalau dari PKL juga sama, checklist PKL-nya, tuliskan nama tempatnya. PAL, misalkan Anda ngambil penelitiannya pada saat PAL, checklist PAL-nya, misalkan PAL-nya di mana, di toko buku Almanar misalkan, atau PKL di pemakaman Al-Ittihad misalkan gitu, ya, sama tempatnya ditulis. PKL di bimbingan belajar Jaya Selalu Dangder gitu, ya. Jadi dituliskan nama tempatnya. Nah, setelah Anda ngisi formulir bukan berarti selesai, ya. Anda harus menyusun draft seminar dari bab 1 sampai dengan bab 3. Ini juga banyak yang begitu Anda ngisi formulir mudah aja, bukan gitu, ya. Tetapi Anda harus menyusun draft seminar untuk tugas akhir, ya. Itu misalkan kalau untuk kelas KA reguler, ya, bab 1 dan bab 3 itu konsultasinya dengan Bapak, ya. Kemudian untuk bab 2-nya draft seminarnya konsultasinya dengan Bu Ida. Jadi yang meng-ACC bab 1 dan bab 3 untuk KA reguler yaitu Bapak, yang meng-ACC bab 2 itu Bu Ida. Untuk KANR bab 1 bab 3-nya yaitu ke Pancep, bab 2-nya ke Pak Fahmi. Untuk MI reguler bab 1 bab 3-nya ke Pancep dan bab 2-nya ke Pak Fahmi. MINR, ya, bab 1 bab 3-nya ke Bapak dan bab 2-nya ke Bu Ida, ya. Jadi jangan sampai salah, jangan lagi ada pertanyaan. Ya, ini saya ke siapa, Pak? Ini ke saya ke siapa? Ya, jadi begitu beres isi formulir ya langsung ada susun, ya, draft seminarnya. Kan udah ada, ya, di setiap tugas KPM Anda harus membuat latar belakang, ya, membuat draft untuk seminar. Ya, jadi ini silakan nanti Anda konsultasi
secepatnya ya. Sekarang sebenarnya waktunya udah habis ya, udah terlambat. Jadi kalau bisa secepatnya saja, jangan menanyakan kapan yang terakhir. Kalau menanyakan kapan terakhirnya udah lewat tanggal 15 Maret ya. Nah, yang poin yang kelima, struktur penulisan bab 3 yaitu hanya membuat gambar saja, tidak membuat uraian ya. Jadi awas jangan keliru, di bab 3 itu Anda tidak perlu membuat uraian bab 3 sampai beres. Jadi di kita itu hanya membuat gambar saja ya. Bagi yang temanya desktop, Anda hanya membuat gambar IRD, skema relasi basis data, dan struktur chart. Ya. Kemudian yang Anda yang ambil tema website hanya membuat use case bisnis, use case system, dan class diagram. Sedangkan bagi jurusan MI yang ambil multimedia, Anda harus membuat project multimedia, ya, use case system, dan storyboard. Itu saja tanpa memakai penjelasan, tanpa memakai uraian kata-kata, ya, hanya membuat gambar saja. Oke. Gambar atau tabel saja, ya. Ini untuk poin yang nomor 5. Kita lanjut ke poin yang nomor 6, ya. Di poin nomor 6, ya, ini banyak yang menanya ke Bapak, Pak, kapan batas akhir pengumpulan draft seminar? Udah lewat. Kemarin tanggal 15, jadi udah lewat 2 hari. Jadi kalau nanya kapan terakhirnya udah lewat. Jadi sekarang harus bagaimana? Sekarang harus secepatnya dibereskan. Ya. Nah, jumlah Anda itu angkatan sekarang itu sedikit, cuman tingkat penyelesaiannya itu sangat lambat sekali. Ya. Nah, catatan yang ada di Bapak, ya, yang sudah di ACC atau yang sudah beres mengerjakan draft seminar baru sekitar 2% saja dari jurusan MIKA reguler dan NR. Jadi hanya 2% saja, sekitar 2 orang ya. Nah, yang lainnya apakah mau bayar penalti atau gimana gua juga tahu ya. Nah, mungkin ini nih ya. Yang lainnya pada kemana? Apakah masih menikmati social distance atau misalkan masih menikmati tinggal di rumah ya. Tetap walaupun tinggal di rumah harus produktif ya, Anda kerjakan draft seminarnya karena tidak ada lagi waktu. Anda sudah terlambat ya, tapi memang tidak ada kata terlambat. Silakan Anda percepat ya, secepatnya kerjakan draft seminar ini supaya Anda tidak bayar penalti. Tetap kalau misalkan Anda mau bayar penalti ya silakan ya, tapi kan bayar penalti itu mahal. Pertama rugi biaya, Anda harus membayar biaya yang mahal. Yang kedua rugi waktu, Anda akan mundur 1 tahun, tidak akan diwisuda, tidak akan terlambat sidang ya. Kemudian nanti akan mengecewakan orang tua, itu yang paling berat itu. Nah, perlu Anda ketahui sebagai motivasi ya, ini bukan sebagai pembanding, hanya buat motivasi Anda semua ya, bahwa untuk jurusan perbankan syariah pada hari kemarin itu sudah memulai seminar tanggal 16 Maret 2021 ya. Dengan tingkat penyelesaiannya hampir semua rata-rata sudah beres ya, sekitar 90% sudah beres. Jadi berbanding terbalik dengan jurusan MI dan KA ya, yang baru hanya 2%. Kalau PS sudah hampir semuanya beres, tinggal yang sekitar 10% lagi yang belum menyelesaikan seminar ya. Jadi mohon ini dijadikan sebagai penyemangat, bukan sebagai pembanding buat Anda ya. Jadikan motivasi buat Anda supaya secepatnya mengerjakan tugas akhir, karena sudah tidak ada lagi waktu, sudah tidak ada lagi kesempatan, masih ada, cuman waktu uang sudah menipis, sudah mepet ya. Tuh. Baik, yang kita lanjut ke yang poin yang ketujuh. Di poin yang ketujuh, nah, syarat untuk mendaftar seminar atau untuk mendapatkan sidang seminar TA ya, agar Anda mendapatkan jadwal. Yang pertama, Anda sudah draft seminar Anda harus sudah di-ACC oleh konsultan 1 dan konsultan 2 ya. Jadi kalau misalkan yang KA reguler berarti oleh Bapak dan Bu Ida. Kalau yang KANR berarti oleh Kancep dan Pak Fahmi. Sudah di ACC, baru Anda boleh mengajukan untuk sidang seminar tugas akhir ya. Yang keduanya,
mengumpulkan draft 3 rangkap ya yang sudah di ACC ya, intinya kalau yang belum di ACC ya nggak akan disetujui, ke pancet ya. Dengan catatan jangan dulu dijilid, karena beberapa tahun yang lalu ada yang mengumpulkan draft seminar yang sudah dijilid ya. Jadi jangan dulu dijilid, biasa aja, hanya dijepit sama penjepit ya. Kemudian dikumpulkan 3 ya, dipegang satu, yang aslinya dipegang, jadi yang dikumpulkan fotokopiannya dipegang satu, atau mau part-partnya di print boleh. 3 dikumpulkan, jadi Anda tetap harus memegang satu buat nanti pelaksanaan seminar ya. Nah, poin yang ke-8, setelah beres seminar atau selesai seminar, maka Anda diperbolehkan untuk memilih pembimbing tugas akhir. Nah, kalau sekarang belum bisa untuk memilih pembimbing, tapi kalau misalkan nanti setelah selesai seminar, begitu beres seminar, Anda akan ditanya untuk memilih mau dibimbing dengan siapa ya. Jadi perlu diketahui, bagi mahasiswa yang terlambat seminar atau terlambat membuat draft seminar ya, maka kemungkinan besar pembimbingnya adalah sisa dari pemilihan orang lain atau dari teman-teman Anda ya. Kalau Anda ingin dibimbing misalkan oleh Pak Kanda, ternyata Pak Kanda udah penuh. Nah, mau tidak mau ya Anda harus dibimbing, harus memilih pembimbing yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ya, gitu. Oke, yang terakhir yang ke-9, batas akhir sidang eh, batas akhir sidang tugas akhir yaitu bulan Juli 2021. Lewat dari tanggal tersebut, mau tidak mau ya, lewat 1 hari, lewat 1 jam, lewat semenit ya, lewat sedetik, juga Anda mau tidak mau harus membayar biaya penalti ya. Kisarannya adalah sekitar 1 juta lebih ya, juta lebih. Jadi sayang kan ya, uang segitu dipakai buat bayar penalti, mendingan dipakai buat biaya yang lain, keperluan yang lain ya. Jadi itu mohon untuk diperhatikan ya bagi Anda semua, khususnya yang belum. Kalau yang sudah ya Anda tinggal mempersiapkan eh, persiapan untuk jadwal seminar. Yang belum secepatnya Bapak mohon ya, itu untuk kebaikan Anda semua ya. Ini bukan menakut-nakuti. Kalau Anda gak percaya silahkan lihat di buku panduan kapan terakhir pengumpulan draft seminar, sudah lewat tanggal 15 kemarin ya. Oke, itu yang materi KPAN untuk pertemuan yang ke-6 pada pertemuan hari ini ya. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ya, silakan, mau bertanya langsung atau mau melalui WA boleh ya. Diusahakan kalau bertanya nanti melalui grup ya, biar tidak menjawab satu-satu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk absennya seperti biasa nanti akan Bapak bagikan linknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.